Saya sudah dekat rumah ini. Oh iya. Sudah tinggal 5 menit. 5 menit lagi nyampe rumah. Ya, tapi enggak apa-apa. Pak Deki. Iya. Udah siap, Pak? Ya, saya sudah siap. Ya udah, kita mulai aja ya. Ini yang live-nya channel Bang Juma, Penegak Islam. Penegak Islam. Iya, Linda. Ya. Iya, yang ada di sini live semua. Semuanya live ya. Itu naiknya dikondisikan dulu. Silakan dikondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah yang di live YouTube di channelnya Al-Mahabah TV dan juga channel Penegak Islam, Basim Channel, Julfikar Channel, Julkifli M. Abbas Channel. Hari ini akan diadakan diskusi santai bersama Pak Deki Paedong dan juga Bang Juma Julkifli M. Abbas. Dengan tema apakah nabi palsu? Jangan berlama-lama, dah kita mulai saja. Dimulai dengan Pak Deki Paedong dengan open statement 5 menit. Dimulai dari Pak Diki. Silakan Pak Diki. Pak Diki itu suaranya noise, jadi ada musik ya. Silakan Pak Diki. Waktu dimulai setelah Anda berbicara. Pak Diki. Halo? Dengaran? Halo? Suaranya kecil, Pak. Suara kecil ya? Halo? Nah, ya udah. Ya, silakan Pak Diki mulai open statement 5 menit ya. Waktu dimulai setelah Anda berbicara, Pak. Waktu mulai. Sebentar saya pakai headset atau mana ya? Saya kurang dengar ini soalnya. Halo? Bisa didengar, Pak? Saya mau pakai headset dulu atau soalnya ini kecil suaranya. Oh ya, silakan Pak. Sebentar ya, saya siapkan dulu. Sudah siap, Pak? Tunggu sebentar. Ini supaya saya tidak supaya tidak putus ini. Saya ambil wifi rumah aja. Halo? Iya, Pak. Silakan, Pak. Kedengaran? Iya. Iya. Yang kita bicarakan tentang siapakah nabi palsu yang dikatakan oleh Yesus Kristus, di mana dia katakan berhati-hatilah kamu dengan nabi palsu. Kemudian dari nubuatan Musa mengatakan bahwa ada seorang yang tidak diperintahkan oleh Tuhan
yang akan muncul. Dan itu adalah nabi palsu. Dan saya minta saudara Zuma untuk menjelaskan siapakah nabi palsu yang dimaksud itu. Nanti saya akan jelaskan nabi palsu berdasarkan nubuatan Alkitab, dan siapakah nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan perintah-perintah yang Tuhan perintahkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Jadi silakan saudara Zuma jelaskan langsung siapa nabi palsu yang dimaksud itu. Oke. Waktunya masih tersisa 3 menit 21 detik, Pak. Mau dilanjutkan? Ini open statement untuk Bapak. Habisin aja waktunya, Pak. Oh ya. Jadi karena Alkitab menjelaskan tentang munculnya nabi palsu, berarti juga Alkitab memunculkan siapakah nabi yang benar-benar diutus oleh Tuhan. Jadi nanti saya jawab semua nabi yang dinubuatkan, baik dia nabi yang dipakai Tuhan dan nabi palsu. Dan menurut saudara semua, silakan berikan penjelasan tentang nabi palsu tersebut menurut Alkitab. Dan itu saja. Baik, itu saja, Silakan. Pak. Biar waktunya Itu di-reset saja. Iya. Itu Ya saja. sudah, waktu reset aja waktu. Ya, Bang Juma. Baik. Ya, silakan waktu berjalan setelah Bang Juma berbicara. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Ya, semangat siang menjelang sore. Sebelum saya mengulas tentang siapa nabi palsu, saya ingin bertanya dulu ya, kepada Pak Deki. Apakah Pak Deki mengakui bahwa Paulus itu adalah seorang nabi? Silakan Pak Deki. Waktu saya boleh berjalan terus. Silakan. Oh iya, boleh jawab sekarang? Silakan Pak. Iya. Rasul Paulus dia bukan nabi. Baik. Udah Pak, ini waktu saya cuma mau tahu itu. Iya. Kalau penulis-penulis kitab yang dikanon, nabi atau bukan? Maksudnya? Lukas, Markus, Matius, penulis kitab Yohanes, mereka juga bukan nabi. Semua semua murid-murid sudah tidak ada nabi lagi. Oke, baik. Di dalam, saya lanjut Pak, di dalam Markus 13, ya, di dalam Markus 13, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya yang asli, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang. Banyak orang ini berarti lebih dari satu orang. Dengan memakai namaku. Artinya menggunakan nama Yesus dan berkata, yang diceritakan itu adalah akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Di Markus 13 ini, di ayat 7 dikatakan, apabila terdengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semua itu harus terjadi. Tetapi itu semua belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi dan di berbagai tempat, dan akan kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Di ayat 9, tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu di sini adalah muridku, murid Yesus, yang hidup sesama dengan Yesus. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka-muka penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai saksi bagi mereka. Ayat 21, pada waktu itu jika ada orang berkata, lihat, Mesias ada di sini, atau lihat, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan.
Di ayat 23 dikatakan, hati-hatilah kamu, wahai murid-muridku. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semua ini kepadamu. Ayat-ayat ini, kalau kita kaji, ini adalah sebuah pemberitaan dari Yesus akan datangnya nabi palsu. Dan masa-masa penderitaan yang akan dialami oleh pengikut Yesus sebelum datangnya zaman baru. Jadi sebelum datangnya zaman baru, murid-murid Yesus terlebih dahulu mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan, dan hal ini adalah indikasi akan datangnya orang-orang yang menggunakan nama Yesus, dan mereka adalah Mesias-Mesias atau pengajar-pengajar, dan juga adalah nabi-nabi palsu. Nah, ini dalam perjanjian baru. Sekarang kita coba lihat di dalam perjanjian lama, di dalam Ulangan 18, ayat 18, ayat 19, 20, dan juga ayat 21. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Jadi di sini Allah menubuatkan seorang nabi. Lalu di ayat 20-nya, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengatakan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan oleh dia, atau yang berkata demi Allah lain, nabi itu harus mati. Di ayat 21 dikatakan, jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimana mungkin mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi atau pengajar atau Mesias berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi, tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakan, maka janganlah gentar padanya. Terakhir dari saya, coba Bapak pahami lagi, Kisah Para Rasul 13 ayat 1, jelas di situ Paulus itu disebut sebagai nabi. Bisa kita buktikan bahwa Kisah Para Rasul, Paulus atau Saulus, itu jelas mengatakan bahwa namanya Paulus ini masuk ke dalam deretan nabi-nabi yang tertuang di dalam kitabnya orang Kristen. Kisah Para Rasul 13. Ya, di situ dikatakan Saulus ini adalah bagian daripada nabi-nabi yang diutus untuk Antioquia, jemaat Antioquia, dan juga tugasnya adalah mengajar bersama dengan Barnabas. Jadi Barnabas juga ini diakui sebagai nabi, Simeon juga adalah seorang nabi. Pertanyaan saya, jika di dalam kitab Anda disebut Paulus itu adalah seorang nabi, Saulus adalah seorang nabi, lalu kemudian Bang Jeki mengatakan dia bukan seorang nabi. Pertanyaan saya, apa dasar pijakan penulisan kitab atau surat-surat gospel perjanjian baru kalau ternyata mereka ini bukan nabi? Silakan. Habis. Ya. Oke. Silakan Pak Diki. Oh, sudah, oke, ya. Harus tahu bahwa nabi itu berlaku di zaman perjanjian lama. Jadi di zaman perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus, pada waktu dia datang, dia memilih murid-muridnya, yang ke-12 muridnya. Halo? Silakan Pak, silakan. Oh ya, enggak. Halo? Ya, silakan dilanjut. Iya. Jadi yang disebut nabi itu adalah nabi-nabi yang di perjanjian lama. Setelah Yesus datang sudah tidak ada lagi nabi, karena murid-murid sebelum mereka menjadi rasul, mereka dikatakan murid-murid. Setelah Yesus naik ke surga, mereka bukan lagi murid Yesus, tetapi mereka sudah menjadi rasul. Jadi semua murid-murid Yesus, termasuk Paulus, mereka bukan lagi nabi. Sebab yang dimaksud dengan rasul itu adalah pilihan Yesus untuk memberitakan Injil kerajaan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, tidak ada lagi nabi-nabi seperti Paulus. Dia bukan nabi, melainkan dia rasul, karena arti dari rasul ambil dari bahasa asli. Rasul kalau nabi itu adalah, arti nabi adalah utusan Tuhan. Sedangkan rasul itu
artinya utusan Kristus. Yesus yang mengutus mereka, yaitu murid-muridnya, termasuk Paulus, dan mereka bukan nabi, melainkan rasul-rasul Kristus. Jadi Paulus bukan nabi, tetapi demikian juga Matius atau ke-12 murid Yesus juga bukan nabi, melainkan rasul-rasul Kristus. Jadi tidak ada lagi nabi setelah Yesus naik ke surga, melainkan rasul-rasul. Ya, begitulah. Karena kita tahu bersama bahwa nabi itu adalah utusan langsung dari Tuhan, sedangkan rasul itu adalah utusan dari Yesus Kristus. Begitu. Waktunya masih ada, Pak? Ya, itu saya jawab aja. Jadi saya belum simpulkan siapakah rasul. Saya hanya mendengar dulu kesimpulan dari saudara Juma tentang nabi palsu. Jadi kalau mungkin saudara Juma mengatakan Paulus itu adalah nabi, dia bukan seorang nabi, tetapi dia rasul dipilih oleh Tuhan Yesus dan disahkan oleh murid-murid Yesus. Jadi Rasul Paulus disahkan oleh murid-murid Yesus. Jadi dia bukan nabi. Ya. Bentar. Ya, jadi begitulah bahwa Paulus itu sebenarnya bukan nabi, tetapi dia adalah rasul. Itu saja. Jadi karena di Titus 1 ayat 1 di sana dia katakan dari Paulus hamba Tuhan dan rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman ini. Itu bagi dia rasul. Yaitu. Jadi di kisah Rasul 15 ayat 22 di sana dia berkata, maka rasul-rasul dan penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antioquia bersama-sama dengan Paulus. Jadi Paulus adalah rasul, bukan nabi palsu, bukan nabi, dan dia bukan nabi palsu, tapi rasul Kristus. Demikian. Ya, waktunya di reset aja. Iya, dipersingkat saja sebab saya tidak boleh terlalu lama. Baik. Sekarang giliran Bang Juma untuk mengonter. Silakan Bang Juma, waktu berjalan, silakan Bang Juma berbicara. Baik. Jadi ketika Bang Deki mengatakan bahwa Paulus itu bukan seorang nabi, ini sudah terindikasi bahwa dia adalah nabi palsu. Kenapa? Karena di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1, nyata-nyata di situ dia disebut sebagai nabi. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan ada beberapa pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan Lukius orang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan juga Saulus. Dia masuk ke dalam daftar nama yang disebut sebagai nabi dan juga pengajar. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa dia bukan nabi, di sini yang diutus ke Antioquia ini adalah seorang nabi dan juga seorang pengajar. Dan di situ ada namanya Saulus. Lalu kemudian ketika kita berbicara mengenai nabi palsu, apa yang kemudian yang saya terangkan tadi? Ketika Paulus itu saya jelaskan berdasar terhadap pengajaran Yesus, di mana di tengah-tengah mereka, di muridnya dia, ya di tengah-tengah murid Yesus itu akan muncul sosok pengajar yang bukan nabi, tetapi dia adalah seorang penyesat yang kemudian mengajarkan murid-murid Yesus untuk menyembah
kepada Yesus. Nah, yang dinubuatkan yang saya ceritakan tadi, baik yang dinubuatkan oleh Yesus maupun yang dinubuatkan oleh Perjanjian Lama, itu sangat jelas bahwa orang-orang yang dimaksud dengan nabi palsu di sana adalah orang yang nyata-nyata berada di tengah-tengah pengajaran murid Yesus, berada di tengah-tengah murid-murid Yesus. Jadi nabi palsu ini jelas terang berasal dari tengah-tengah murid Yesus. Nah, ketika di dalam Markus 13 ayat 6 dikatakan bahwa akan datang banyak orang yang memakai namaku dan berkata akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Lalu di dalam Ulangan 18 ayat 22 juga dikatakan bahwa apabila seorang nabi, ya ini pengajar maksudnya ini, nabi di sini adalah pengajar, berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan oleh Tuhan. Dengan terlalu berani pengajar atau nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Ulangan 18 ayat 22, Markus 13 ayat 6 itu sangat jelas mengatakan bahwa nabi-nabi palsu itu terbukti ada di tengah-tengah murid Yesus. Markus 13 ayat 22 mengadakan tanda-tanda mujizat untuk menyesatkan. Markus 13 ayat 6 mengatakan dirinya sebagai Kristus. Ulangan 18 ayat 22, perkataan yang diatasnamakan Tuhan itu tidak sampai atau tidak terjadi atau tidak benar. Ulangan 18 ayat 22 dengan sombong juga mengatakan bahwa firman yang diperintahkan itu adalah firman dari Tuhan. Nah, coba kita lihat bagaimana kemudian Paulus dalam 2 Korintus 1 ayat 3, Kolose 1:15, Filipi 2 ayat 6. Di situ jelas sekali Paulus mengatakan dalam ajarannya bahwa ia menerima wahyu dari Yesus. Berarti apa yang diucapkannya, logikanya harus berkesesuaian dengan ucapan-ucapan Yesus. Sementara di dalam Yohanes 17 ayat 3, lalu kemudian Yohanes 7 ayat 16, Yohanes 7 ayat 29, Matius 21 ayat 11, Yesus mengatakan dirinya hanyalah nabi utusan Tuhan. Paulus mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Nabi Yesus mengajarkan kepada muridnya dirinya adalah nabi utusan Tuhan. Ini adalah salah satu bukti bahwa Paulus nabi itu ajarannya menyimpang dari Allah dan ajarannya menyimpang dari ajaran Yesus. Ini tidak bisa kita pungkiri, karena ini adalah fakta di depan mata. 2 Korintus 1 ayat 3, Kolose 1:15, Filipi 2 ayat 6, jelas mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Ajaran siapa? Ajaran Paulus. Sementara Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 7, 16, Yohanes 7 ayat 29, Matius 21 ayat 11, Yesus mengajarkan siapa dirinya? Bahwa dirinya hanyalah nabi, utusan Allah. Nah, di sini ada dua mata pelajaran yang bertentangan. Satu mengatakan Yesus itu adalah Allah, satu lagi mengatakan Yesus itu adalah nabi. Yang mengaku nabi adalah Yesus sendiri, yang mengaku Yesus Tuhan adalah Paulus. Sekarang siapa yang palsu di sini? Kalau Yesus sudah mengajarkan dirinya siapa dirinya, Paulus mengajarkan dia adalah Tuhan, siapa nabi palsu tersebut? Silakan. Ya, habis waktunya. Ya. Jadi set waktu, silakan waktu untuk Pak Deki. Iya. Waktu dimulai. Iya. Soal Saulus itu dikatakan bahwa di dalam di Kisah Rasul 13 ayat 1 di sana berbunyi demikian. Tetapi saya mau katakan bahwa di sebelum ayat 1 itu ada perikop di atas Barnabas dan Saulus diutus. Jadi ini saudara Juma ambil ayatnya di bawah. Tapi perikopnya Barnabas dan Saulus diutus. Ya. Jadi di sini dia katakan ayat 24 ya, Fatsal 24 Kisah Rasul 12 ayat 24, maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes dan disebut juga Markus. Nah, pada waktu itu di dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan
Lucius orang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Nah, jadi di sini Saulus diutus ke Antioquia. Jadi Saulus tidak ada di Antioquia. Jadi banyak nama-nama sama di zaman itu. Seperti Simon ada banyak nama-nama yang ada di Alkitab. Yohanes juga ada banyak. Jadi pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia, sedangkan Paulus belum pergi, masih mau diutus ke Antioquia. Jadi di sana ada Saulus juga. Nah, tetapi pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan, ayat 2, dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Mereka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Jadi di situ sebelum mereka ke Antioquia. Jadi nanti di 13 ayat 13, lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafros dan berlayar ke Perga di Familia, tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Di ayat 13 itu. Di situ nanti di sana ayat 14, dan Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Jadi Paulus dan beberapa rasul mereka pergi ke Antioquia. Jadi di sana juga ada nama Saulus. Bukan Saul, sebab Saulus itu ada banyak. Nah, sebelum dia mengabarkan Injil, namanya Saulus memang, tetapi dia dirubah namanya ketika dia bertobat, namanya menjadi Paulus. Nah, oleh sebab itu Paulus bukan nabi, dia ada rasul. Dan kalau mau berbicara tentang ajaran Paulus bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sebelum Paulus mengatakan Yesus adalah Tuhan, murid-muridnya sudah memanggil Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau murid-murid Yesus sudah memanggil Tuhan seperti Simon, murid-muridnya yang lain, Thomas, mereka mengatakan, ya Tuhanku. Jadi bukan nanti Paulus. Murid-murid sudah memanggil Yesus adalah Tuhan. Jadi mau Tuhan atau Tuhan, seperti dikatakan oleh Paulus, dia mau katakan Tuhan atau Tuhan itu sama saja. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa Paulus itu seorang nabi. Sebab di Antioquia itu banyak nabi-nabi palsu. Ya, mereka nabi palsu dan termasuk Barnabas ini, Saulus ini, nabi palsu. Tapi bukan Saulus yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Bukan dia, sebab mereka diutus ke Antioquia. Maaf sekali Pak Deki, waktu Anda habis. Sekarang waktunya Bang Juma. Silahkan Bang Juma, waktu dimulai setelah Bang Juma berbicara. Baik, terima kasih Bang Deki. Saya ingin membaca di dalam Matius 19 ayat 16 ayat 17. Ada seorang yang datang kepada Yesus lalu berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi Yesus yang ditanyai oleh orang-orang yang hidup sesama dengan Yesus. Yesus, guru yang baik, tolong ajarkan perbuatan apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Apa jawab Yesus? Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya ada satu yang baik. Hanya ada satu. Tidak dua, tidak tiga, tidak empat. Apa kata Yesus? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup yang kekal, turutilah segala perintah Allah.
Ini kuncinya di sini. Jika engkau ingin memperoleh hidup yang benar, memperoleh hidup yang kekal, kata Yesus, hanya ada satu. Turutilah segala perintah Allah. Nah, sekarang kita kembali kepada Paulus. Atau kita kembali ke dalam pengajaran Musa di dalam Bilangan 12 ayat 16. Tuhan berfirman, dengarlah perkataanku ini. Jika ada seorang nabi di antaramu, aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan dan dalam mimpi. Lalu bagaimana dengan pernyataan-pernyataan Paulus di dalam pengajarannya? Betapa banyak pengajaran Paulus yang entah diterima dari mana gitu. Sementara Yesus sendiri yang menjadi pokok inti ajaran daripada orang-orang yang mengikut, murid-muridnya yang mengikut kepada Yesus, itu adalah Yesus. Guru, apa yang membuat saya bisa mendapatkan hidup yang kekal? Apa yang baik itu, kata murid Yesus. Lalu Yesus mengatakan, mengapa engkau bertanya tentang yang baik? Hanya ada satu yang baik. Apa itu? Yaitu dia katakan bahwa turutilah segala perintah Allah. Kembali kepada pengajaran Paulus, tidak ada satupun pengajaran Paulus itu yang bercermin kepada apa yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia. Contoh misalnya, ketika dia mengajarkan untuk menyembah kepada Yesus. Ya. Ini ajaran dari mana dia peroleh Paulus ini? Mengajarkan sesuatu yang tidak pernah disentuh oleh pengajaran Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel. Dia tidak pernah mengajarkan kepada muridnya untuk menyembah dirinya. Dia tidak pernah mengajarkan kepada muridnya untuk mengajarkan satu konsep di mana dia adalah anak Allah itu sendiri. Kata dia adalah manusia. Dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Konsep Tuhan anak, menurut Paulus, Allah Bapa yang berada di surga itu mempunyai anak yang sudah ada sebelum segala sesuatu yang ada. Dan segalanya dicipta melalui dia. Itu diterangkan di dalam 1 Korintus 8:6, Kolose 1:5, dan juga 1 Timotius 2 ayat 5. Ini termasuk salah satu yang paling membingungkan umat Kristen itu sendiri. Karena sepanjang hidupnya, Yesus tidak pernah terbukti menciptakan apapun. Tetapi dia mengatakan segala sesuatunya tercipta melalui Yesus. 1 Korintus 8 ayat 6. Ini adalah pembuktian kedustaan seorang yang dikatakan bukan nabi. Tetapi di kitabnya sendiri, Saulus disebut sebagai nabi. Diingkari itu bukan Saulus Paulus, tetapi Saulus lain. Lalu kemudian pengajaran inkarnasi. Pengajaran inkarnasi itu tidak pernah diajarkan oleh Paulus, oleh Yesus. Tetapi oleh Paulus dengan berani dia mengatakan, Roma 1:3-4, Galatia 4:4-5, Kolose 1 ayat 15, Ibrani 1:3. Paulus mengajarkan tentang inkarnasi. Jadi Yesus telah melakukan inkarnasi di bumi melalui benih Daud. Dan dia adalah Allah, dia adalah Hasem, dia adalah Bapa yang datang ke muka bumi. Kembali kepada pengajaran Yesus yang menerangkan bahwa hanya ada satu yang baik. Turutilah segala perintah Allah. Nah, kalau Paulus itu bukan nabi, lalu surat-suratnya itu isinya dari mana? Dari mana Paulus mengajarkan Yesus itu anak Tuhan? Dari mana Paulus menerima bahwa Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan? Dari mana Paulus menerima ajaran bahwa Yesus datang menebus dosa waris? Dari mana Paulus mendapatkan pengajaran bahwa penyaliban dan yang dilakukan oleh Yesus itu adalah penebusan dosa? Dari mana Paulus mendapatkan konsep kebangkitan? Dari mana Paulus mendapatkan ilmu bahwa Yesus yang dilahirkan oleh manusia bernama Maria itu adalah sang pencipta alam semesta yang datang nuzul. Waktunya habis, dipisahkan oleh waktu, dan sekarang waktu Pak Deki berbicara. Silakan waktu di reset. Waktu berjalan setelah Anda berbicara. Oke. Pak Deki, dipersilakan. Saudara semua tidak memahami apa tujuan Alkitab. Tujuan Alkitab bukan tujuan untuk supaya ya seperti perintah Yesus. Yesus tidak memerintahkan supaya harus menyembah Dia. Tetapi tujuan Yesus yaitu supaya orang bisa merubah akhlaknya yang baik. Jadi kalau orang mau menyembah Yesus itu, jangankan saya tidak mau dengar Paulus. Tetapi kenapa saya bisa berkata Yesus adalah Tuhan?
Ketika saya berseru kepada Tuhan dalam kesesatan, waktu saya dalam keadaan sakit dan apa macam-macam itu, saya berseru kepada Tuhan, Yesus tolong saya dan kemudian saya mendapatkan satu pertolongan. Jadi bukan nanti di ajaran, sebab di Alkitab itu mengubah sikap perilaku manusia, bukan soal menyembah. Jadi kedatangan Yesus menyuruh murid-muridnya, pergilah beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa dan ajarkan mereka. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka. Apa yang diajarkan? Ajarkan supaya mereka selalu ada kehidupan yang baik. Jadi di dalam Alkitab bukan soal menyembah. Sebab kita tidak diajarkan siapa-siapa untuk menyembah. Karena di Alkitab itu diajarkan untuk supaya kami berbuat baik, supaya kami mengasihi sesama manusia, supaya kami membawa orang-orang yang tersesat, supaya kami membawa orang-orang yang dalam keadaan susah, bawa kepada Tuhan supaya mereka dihiburkan, bukan bagaimana cara kami mau menyembah. Sebab bukan itu tujuan kami. Tujuan kami menyembah itu ketika kami sudah lakukan kebaikan, maka kami datang kepada Tuhan menyembah Dia, bukan menyembah kepada Yesus. Ya, kalau Yesus masih ada sekarang sebagai manusia, kami tidak akan menyembah Dia. Tetapi Yesus sudah di surga, itu sebabnya ketika Dia berkata, saatnya kamu akan menyembah bukan lagi di atas gunung, bukan lagi di gedung-gedung, tetapi kamu akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jadi kami tidak menyembah Yesus yang masih manusia. Jadi ajaran Paulus bukan berbicara tentang menyembah, tetapi berbicara tentang perbuatan-perbuatan sesuai dengan kebenaran Alkitab. Jadi saudara semua harus pahami bahwa Alkitab itu bukan disuruh supaya menyembah, bukan. Tuhan tidak begitu gila harus disembah, bukan. Karena Tuhan mau supaya manusia itu selamat. Jadi Paulus memberitakan Injil untuk supaya perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan harus dirubah. Harus ada perubahan di dalam kehidupan. Dan itu nyata di dalam surat-surat Paulus. Surat Paulus banyak yang memberikan kekuatan. Bukan soal, kami menyembah Tuhan. Bukan. Itu soal sebetulnya tidak termasuk di dalam hitungan kami. Karena Tuhan bilang, kamu akan menyembah Dia, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jadi kami tidak menyembah Yesus yang jadi manusia. Sekarang Dia sudah naik ke surga. Jadi kalau Dia sudah naik di surga, Dia sudah jadi roh. Jadi kami menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Apa kebenaran itu? Kebenaran yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu apa? Tentang kasih. Kasih itu tanpa syarat. Kasih itu tanpa memandang. Jadi itu yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dan itu diteruskan oleh Rasul Paulus. Jadi tidak mungkin Paulus itu adalah seorang nabi palsu. Karena dia meneruskan perkataan Yesus, beritakan Injil supaya orang-orang yang tidak berakhlak, mereka menjadi baik dan mereka yang tadinya manusia-manusia daging ini tidak sebetulnya harus dibinasakan, tetapi harus diperbaharui oleh roh. Nah itu yang dikatakan oleh Paulus dalam surat-suratnya. Habis Makanya, waktunya Pak. Habis waktunya. Maaf, silakan Bang Juma. Sekarang waktunya Bang Juma. Waktu dimulai setelah Anda berbicara. Baik. Jadi Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah. Sampai-sampai Anda mengatakan buktinya kalau saya berdoa, Dia mengabulkan doa saya. Jangankan Yesus, orang menuhankan diri kepada pohon,
juga menganggap di pohon itu ada kekuatan yang mereka kemudian Tuhankan. Ada yang memanifestasikan sang pencipta alam semesta dengan seekor sapi. Karena dia ketika berdoa kepada seekor sapi itu, dia merasa bahwa penyakitnya sembuh, dia merasa rezekinya semakin naik, dia merasa bahwa hidupnya semakin bahagia. Sehingga dia menuhankan itu. Tapi apakah itu benar? Tentu tidak. Sama seperti Yesus. Ketika Anda mengatakan dia itu adalah Tuhan, dia itu adalah Allah. Jangankan dirinya Allah, disebut baik saja Yesus nggak mau. Bukankah dalil di dalam kitab saudara yang mengatakan, ya, mengapa kau sebut aku baik? Hanya ada satu yang baik, yaitu engkau menuruti segala perintah Allah. Nah sekarang apakah Paulus itu mengikuti perintah Allah? Apa yang Yesus kemudian ikuti, Paulus yang ikuti kemudian? Sehingga dikatakan bahwa dia adalah pengikut daripada Yesus itu sendiri. Adakah ajaran Paulus yang berkesesuaian dengan ajaran Yesus? Ketika Paulus mengajarkan untuk menyembah kepada Yesus. Adakah Yesus itu mengajarkan demikian? Ketika Paulus mengajarkan tentang dosa waris. Adakah Yesus mengajarkan demikian? Ketika Paulus itu mengajarkan bahwa Tuhan itu ada 3 pribadi. Adakah kemudian Yesus mengajarkan itu? Nah inilah yang kemudian Yesus sebut sebagai nabi-nabi palsu. Kalau kemudian Bang Deki mengatakan Paulus itu bukan seorang nabi. Karena yang disebut nabi di situ adalah Saulus. Lalu siapa Nabi Saulus yang dimaksud di dalam Kisah Para Rasul 13 itu? Sementara Barnabas yang ditolak nyata-nyata oleh Kristen tentang Injil yang dia tuliskan, gospel yang dituliskan, itu ditolak oleh orang Kristen. Padahal nyata Paulus sendiri disebut, Barnabas sendiri disebut sebagai nabi di dalam kitab ini. Ya. Kalau di situ Barnabas ditolak tulisannya, sementara dia adalah nabi, kenapa kemudian Paulus yang ternyata Anda sangkali bukan nabi, kenapa surat-suratnya Anda jadikan sebagai pedoman dalam beragama? Nah, kalau ternyata Anda menolak Paulus itu bukan seorang nabi, lantas kenapa surat-suratnya Anda imani sebagai sebuah kebenaran? Padahal nyata-nyata isinya bertentangan dengan ajaran Yesus. Ya. Yesus diajarkan adalah Tuhan. Siapa punya ajaran? Ajarannya Paulus. Siapa Paulus ini? Ternyata dia bukan seorang nabi. Nabi Yesus sendiri mengajarkan hanya ada satu Tuhan. Siapa dia? Allah. Lalu siapa dirinya menurut Nabi Yesus? Nabi Yesus dengan terang mengatakan dirinya adalah Rasul utusan Tuhan. Nah, siapa kemudian Paulus yang berani-berani mendudukkan Yesus itu menjadi Tuhan? 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk dia kita hidup. Dan satu saja Tuhan, yaitu Yesus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Dan karena dia kita hidup. Ini Paulus ini bukan nabi, tetapi dia mengajarkan sebuah konsep kalau Yesus itu adalah Tuhan. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini bukan nabi yang berkata seperti itu, tapi diimani perkataannya. Lalu kemudian diajarkan oleh Paulus bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan. Galatia 2 ayat 16. Dia bukan seorang nabi rupanya, tapi dia mengutuk kitab suci dan konsep hidup keberagamaan Bani Israel. Ini lucu ini. Diakui sebagai nabi tetapi diterima ajarannya. Padahal ajarannya bukan dari Tuhan. Kalau nabi kan jelas dikatakan di dalam Bilangan 12 ayat 6. Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku akan menyatakan diriku kepadanya melalui penglihatan dan melalui mimpi. Ternyata Paulus ini bukan nabi. Lalu ajarannya diperoleh dari mana? Kalau dia bukan nabi, lalu ajaran surat-suratnya itu diterima dari siapa? Kalau dikatakan dia menerimanya dari Yesus, dan Yesus itu adalah Tuhan, berarti sesuai Bilangan 12 ayat 6, Paulus itu adalah seorang nabi. Jangan diingkari. Gitu loh. Baik, waktunya habis. Silakan waktu di reset. Pak Deki. Ya. Jadi Ya, silakan waktu dimulai Anda berbicara. ya.
maksud dari nabi palsu itu ialah nabi palsu itu bukan berbicara tentang seperti saudara Zuma katakan tadi bahwa dia menyesatkan orang karena menyembah Tuhan. Bukan itu. Di dalam Alkitab, siapakah yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga? Bukan orang yang mengatakan, oh seperti kami menyembah Tuhan, seperti saudara Zuma katakan, tadi katakan bahwa orang menyembah pohon juga bisa disembuhkan. Itu ada terjadi ya di Indonesia, saya tidak tahu. Tetapi yang dimaksud di sini bahwa ketika kami dijadikan anak Tuhan, ada pemeteraian. Pemeteraian di mana kami dimeteraikan oleh nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kami menyembuhkan, seperti saya waktu lalu, ada orang kerasukan setan, saya tengking dia di dalam nama Tuhan Yesus, setan itu keluar. Karena nama itu adalah pemeteraian. Jadi kalau saudara mau pakai juga, mau usir setan pakai nama setan, tidak mungkin akan keluar. Nah itu sebabnya nama Yesus itu adalah nama pemeteraian bagi kami. Ya, jadi jangan bilang Paulus dia adalah nabi palsu. Sebab dia, maksud dari nabi palsu itu ialah, maksud dari, perhatikan, maksud dari nabi palsu itu di dalam Alkitab, menurut Alkitab, dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 9, di sana dia katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala dan berzina, banci dan orang prajurit, pemburit dan semua yang ada yang tidak ada kebaikan di dalam kehidupan, itulah yang dimaksud dengan kebenaran-kebenaran Alkitab. Bukan kebenaran karena kami menyembah Tuhan. Bukan itu maksudnya. Artinya Paulus membawa pengajaran tentang supaya orang itu berbuat baik, tidak boleh berzina, tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh pokoknya hal-hal yang tidak baik. Nah itu pengajaran. Jadi yang dimaksud dengan nabi palsu dalam Alkitab itu, yaitu mereka yang tidak melakukan kebenaran sesuai dengan kebenaran Kristus. Harus memiliki kasih, harus mendamaikan satu dengan yang lain. Jadi tidak boleh kacau. Jadi di dalam Alkitab itu yang tujuan dalam Alkitab itu supaya orang itu menjadi baik, supaya mereka akan diselamatkan. Bukan karena kita mau menyembah Tuhan, diajarkan oleh Paulus, oh karena dia sudah memerintahkan untuk menyembah Tuhan, siapa yang memerintahkan kami untuk menyembah Tuhan? Ya, karena kami tahu bahwa di dalam nama Yesus itu ada kuasa, maka kami menyembuhkan orang sakit, mengusir orang setan, itu juga pakai nama Yesus, itu terjadi karena nama Yesus itu. Jadi kami bukan menyembah Tuhan waktu Yesus katakan, oh jangan katakan aku baik. Dan memang waktu itu dia manusia. Sekarang dia bukan manusia. Dia sudah jadi raja di atas segala raja. Jadi tidak salah ketika kami memanggil nama Yesus itu adalah Tuhan kami, karena dialah yang menjadi penyelamat. Dia memberikan kami kehidupan. Dia akan menjamin kami masuk surga. Jadi jelas kami harus menyebut dia Tuhan karena dia segalanya. Dia diberikan kuasa baik di surga dan di bumi. Jadi bukan berarti kami sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus itu tidak harus menyembah Tuhan. Itu harus karena dia yang memberikan jaminan hidup, memberikan kami keselamatan, bisa menjamin kami masuk surga. Nah, jadi kalau Paulus itu nabi,
dia tidak ada tanda-tanda bahwa dia nabi palsu. Baik, waktu Anda habis, Pak. Ini tinggal dua putaran lagi ya dari Pak Deki, 2 putaran, dari Bang Juma 2 putaran. Tapi untuk sekarang counter dulu Pak Deki ke Bang Jumanya. Silakan waktu di reset. Waktu dimulai setelah Bang Juma berbicara. Silakan Bang Juma. Baik, saya kembali kepada tema ya. Yesus menasihati murid-murid aslinya yang hidup bersama dengan dia, yang sezaman dengan Yesus. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu ini maksudnya apa? Pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan sebuah ajaran yang bukan firman Tuhan. Itulah yang dimaksud sebagai nabi-nabi palsu. Nabi palsu itu ada orang yang mengaku utusan Tuhan, mengajarkan ke banyak orang, tetapi ternyata yang diajarkan itu adalah karangan belaka, bukan karena pewahyuan. Itulah nabi palsu. Lukas menulis bukan berdasarkan firman Tuhan. Orang yang menuliskan kitab Wahyu bukan berdasarkan atas firman Tuhan. Paulus menulis juga bukan berdasarkan atas firman Tuhan. Jadi mereka kena nabi palsu. Pembuktiannya kemudian tertuang kepada sabda-sabda Yesus yang masih disalin berdasarkan hasil penyelidikan. Contoh di dalam Matius 7 ini yang saya katakan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu siapa? Mu, murid-murid Yesus. Dengan menyamar seperti domba. Menyamar seperti domba maksudnya seperti murid Yesus. Bani Israel. Siapa yang menyamar seperti murid Yesus? Siapa yang menyamar seperti Bani Israel? Adakah orang Arab yang mengajarkan kemudian dirinya sebagai, kemudian orang Islam yang datang mengajarkan kepada murid-murid Yesus pada zaman abad pertama? Tidak ada. Lalu siapa yang bukan murid Yesus yang kemudian mengaku sebagai murid Yesus? Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu mengenal dia. Ya, lalu kemudian di ayat 17-nya, demikianlah setiap pohon baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan tidak baik. Ayat 18-nya, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ayat 19-nya, setiap menghasilkan buah baik pasti ditebang dan dibuang dalam api. Di ayat 2, jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Mengajarkan menyembah kepada Yesus, itu buahnya. Mengajarkan bahwa Taurat itu adalah kutuk, itu buahnya. Mengajarkan bahwa Sang Pencipta alam semesta itu pernah menjelma menjadi manusia, bahkan pernah menjadi mantan mayat, itu buahnya ajaran Nabi palsu itu. Ya, ayat 21-nya, ending kan tipikal daripada pengajaran dan buah daripada ajaran palsu itu. Apa kata Yesus? Bersadaku Tuhan, Tuhan. Ini siapa ini? Adakah umat Islam menyeru kepada Yesus sebagai Tuhan? Ini buahnya. Siapa mereka? Apakah orang Hindu? Apakah orang Buddha? Konghucu yang mengajarkan menyeru kepada Yesus sebagai Tuhan, Tuhan. Ini buahnya. Mereka dari buahnya ini kita kenal. Apa itu? Mereka dengan mengajarkan kemana dengan ucapan Tuhan, Tuhan. Tetapi Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pertanyaan, adakah Kristen itu makan babi itu menyembah hari Minggu atas perintah Allah? Adakah mereka tidak bersunat atas perintah Allah? Tidak. Semua yang dilakukan oleh Kristen adalah buah dari pengajaran nabi-nabi palsu itu. Apa ininya? Bukan kita, bukan yang menghakimi mereka. Hari terakhir, orang-orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah buat demi namamu? Kami mengadakan mujizat demi namamu, seperti yang diterangkan oleh Pak Dedi tadi, Pandeki, bahwa dengan bangga dia bermujizat, mengusir setan demi nama Yesus. Tapi apa kata Yesus? Bukan itu yang menghakimi, tapi Yesus yang mengatakan, pada waktu akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, wahai Bang Deki. Penyahlah daripadaku, kamu adalah pembuat kejahatan. Sudah selesai. Yesus menerangkan buah-buah dari pengajaran palsu itu.
Intinya bermujizat, bernubuat, mengusir setan atas nama Yesus. Itu buah-buahnya. Dan buah-buah itu tidak lain dan tidak bukan adanya di Kristen. Apakah pengajaran menyembah kepada selain daripada Tuhannya Yesus itu dilakukan oleh Islam? Tidak. Siapa yang melakukan itu? Kristen. Dari buahnya bisa kamu kenal, kata Yesus. Mereka menyeru Yesus dengan Tuhan, Tuhan, sementara Yesus menyeru kepada Tuhannya dengan sebutan Tuhan, Tuhan. Hanya ada yang satu, jangan kau sebut aku baik. Hanya ada satu yang baik, yaitu turutilah perintah Allah yang ada di langit. Waktunya habis, Bang Juma. Oh iya, Bang Juma, tadi suaranya agak putus-putus. Mungkin Pak Deki tadi ketangkap nggak pertanyaan Bang Juma? Putus-putus, tapi tidak apa-apa. Tapi masih bisa ditangkap ya? Iya. Oh ya udah. Ya udah, sekarang waktu Pak Deki, waktu dimulai setelah Bapak berbicara. Silakan, Pak. Jadi Alkitab itu menjelaskan tentang nabi palsu bukan buah karena memberitakan kebenaran, bukan buah karena mengajarkan kesesatan. Buah yang dimaksud itu yaitu pohon yang baik mengeluarkan buah yang baik, artinya pemimpin yang baik, anak buahnya juga baik. Artinya semua baik. Artinya di sini dikatakan nabi-nabi palsu itu di dalam Yeremia 23, di sana ayat 10 mengatakan, negeri telah penuh dengan orang-orang bersinah. Sungguh oleh karena kutuk ini gersanglah negeri dan layulah padang-padang rumput gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Inilah buah-buah yang dimaksud. Kejahatan dan persinahan dan ketidakadilan, itu yang dimaksud buah, bukan pengajaran. Ya. Jadi di Yeremia 23 itu tentang nabi-nabi palsu. Nabi palsu itu tentang melakukan persinahan, melakukan kejahatan, pembunuhan, dan di sana dikatakan di dalam Yeremia 23 juga, di sana dia katakan ayat yang ke 16, beginilah firman Tuhan semesta alam, janganlah dengarkan perkataan para nabi palsu yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Jadi ada nabi-nabi yang datang ya memperkatakan perkataan yang bukan dari mulut Tuhan. Jadi kalau ada nabi tidak pernah berhadapan muka dengan seperti Musa, itu bukan nabi dari Tuhan. Nabi itu dia harus berhadapan dengan Tuhan. Kalau Yesus kalau Musa pernah memancarkan wajah memancarkan sinar wajah di wajah Musa, Yesus juga pernah. Dan kita lihat bahwa nabi palsu itu yang dimaksud yaitu di ayat 25, Yeremia 23 ayat 25, ini nubuatan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku, dengan mengatakan aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Jadi kalau ada nabi hanya lewat mimpi, bukan ada sesuatu yang dikatakan oleh Tuhan secara langsung seperti Musa. Kalau Yesus tidak perlu katakan dia berhadapan langsung, sebab dia adalah Tuhan yang datang sebagai manusia. Tidak perlu. Kenapa? Kenapa saya katakan demikian? Karena waktu Musa, perbedaan Musa dan Yesus, waktu Musa dikejar oleh bangsa Mesir dan mereka terjebak di Laut Kulsum, Musa berkata, bagaimana ini, kami sudah mau mati di sini. Tetapi Tuhan bilang, angkat tongkatmu dan pukullah air itu, lalu terbelah dua. Kalau Yesus tidak perlu tunggu perintah. Waktu angin ribut dan gelombang datang, dia tidak tunggu perintah dari Tuhan untuk menghentikan badai dan gelombang dan angin kencang. Dia langsung perintahkan
diam dan tenanglah. Itu perbedaannya. Jadi kalau yang dimaksud dengan buah itu adalah buah-buah kejahatan, persinahan, semua. Itu yang dimaksud buah. Sebab buah yang baik, seperti dikatakan oleh Yesus, akulah gembala yang baik, dan domba-dombanya juga jadi baik. Jadi kalau pemimpinnya tidak baik, pengikutnya juga tidak baik. Itu yang dimaksud dengan buah-buah. Buah-buah itu berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, itu sudah dikatakan di dalam Yeremia. Nah, jadi nanti kita lihat yang dimaksud dengan nabi palsu itu bukan karena pengajaran menyembah Tuhan. Itu tidak termasuk di dalam Alkitab. Tidak ada di dalam Alkitab melarang untuk menyembah Yesus. Pak Deki, waktunya habis. Silakan reset waktunya. Sekarang giliran Bang Juma. Setelah ini satu putaran lagi, lalu closing statement. Ya, waktu dimulai setelah Bang Juma berbicara. Silakan Bang Juma. Bang Juma. Oh, sorry. Saya mute tadi. Saya pikir saya lagi ngobrol sama kawan. Oke, jadi ketika Bang Deki tadi ya mencoba mengambil Yeremia 23. Justru di sini menguliti siapa Paulus itu gitu loh. Contoh misalnya ketika saya mengambil ayat 15-nya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Jadi yang dimaksud nabi palsu ini adalah nabi yang berada di antara orang-orang yang ada di Yerusalem. Sebab daripada nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Anda mau mengatakan Paulus bukan nabi? Buktinya dia memiliki kitab suci. Dia memiliki surat-surat yang Anda imani sebagai firman Tuhan. Kalau Anda mengatakan tulisan Paulus itu bukan firman Tuhan, kenapa Anda imani sebagai sebuah kebenaran? Kalau Anda imani sebagai sebuah kebenaran, maka Anda mau tidak mau, suka tidak suka, Anda harus mengakui bahwa Paulus itu adalah seorang nabi. Tinggal membuktikan apakah dia nabi palsu atau dia adalah nabi sungguhan. Di ayat 16-nya dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Artinya dia mengarang sendiri, bukan firman Tuhan yang dituliskan, tetapi hanya karangannya sendiri, bukan pewahyuan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Ini ajaran Paulus, yang Paulus yakinkan kepada orang-orang Kristen bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Lalu kemudian kembali kepada Matius 7. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Kemudian Bang Deki mengatakan nabi-nabi palsu itu bukan mengenai ajaran. Loh, ini jelas sekali Yesus yang menerangkannya di dalam Matius 7. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini adalah murid-muridnya Yesus, bukan Kristen. Di mana nabi palsu ini datang menyamar seperti domba. Dia datang mengaku sebagai murid Yesus, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Berbicara mengenai serigala, dia jelas adalah Paulus. Sebagaimana pengakuannya di dalam Roma 11 ayat 1. Aku ini adalah keturunan Benyamin. Benyamin itu dinubuatkan oleh Yakub di dalam Kejadian Benyamin itu akan menjadi serigala. Dan Paulus mengaku di dalam Roma 11 ayat 1 bahwa dia adalah keturunan Benyamin. Nah, dari buahnya lah kamu mengenal dia. Apa buah ini? Pengajaran, Pak, pengajaran. Ya, buah dari pengajaran nabi palsu itulah yang disebut sebagai hal yang dikenal sebagai intisari dari pengajaran nabi palsu itu. Lalu apa endingnya? Bukan setiap orang yang berseru-seru ke Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku. Jadi yang menjadi acuan Yesus di dalam mengajarkan sebuah kebenaran adalah ajaran yang dia bawa, yang mana ajarannya itu tidak berasal dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk ia katakan dan ia sampaikan. Itu tertuang di dalam
Yohanes, ya, jelas dia katakan bahwa aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Artinya, tidak semua orang yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini siapa ini yang diusir? Yang diusir ini adalah korban nabi palsu. Siapa korban nabi palsu itu? Mereka yang menyeru Yesus dengan sebutan Tuhan, Tuhan, tetapi apa yang mereka lakukan bukan berdasar terhadap perintah Allah. Tidak berdasar kepada perintah Bapaknya Yesus. Pertanyaannya, apakah Bang Deki menyembah Yesus itu karena perintah Bapa? Sementara Yesus mengatakan, tidak semua orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pertanyaan saya, tolong dijawab, supaya ketahuan siapa nabi palsunya. Apakah saudara menyembah Yesus itu atas perintah Bapa? Atas perintah Tuhannya Yesus yang ada di surga, yang ada di langit? Silakan. Ya, waktu habis pas banget Non Juma, waktunya riset, waktu untuk Pak Deki. Ya, Pak Deki terima udah kasih. ditangkap ya pertanyaan Bang Juma. Sudah. Oke. Ya, silakan waktu Jadi, dimulai setelah Bapak berbicara. Saya akan jawab. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Nah, apa kehendak Bapa? Kehendak Bapa itu bukan menyembah. Kehendak Bapa itu bukan harus menyembah Tuhan. Kehendak Bapa, maksudnya kehendak Bapa itu bukan jangan menyembah Tuhan. Jadi kalau kami tidak menyembah Tuhan, sedangkan Tuhan bilang tidak semua orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Kalau kami tidak menyembah Tuhan, bagaimana? Kami dikatakan kami dikenal. Kami dikenal karena kami menyembah Tuhan. Nah, kami menyembah Tuhan karena perkataan Yesus di dalam Yohanes mengatakan di sana, di dalam Yohanes mengatakan bahwa Yohanes 3 ayat 4 dia berkata begini, saatnya tiba bahwa penyembah-penyembah yang benar menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi kami menyembah Bapa, menyembah Tuhan Yesus itu di dalam roh kebenaran. Jadi kami diperintahkan oleh Tuhan untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan kalau kami menyembah Yesus itu, kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan menyembah Yesus sebagai manusia. Dan kemudian saya katakan, siapakah yang tidak melakukan kehendak Bapa itu? Ini saya kaitkan dengan pemeteraian. Ya. Maksud kehendak Bapa itu, ya, yaitu baca di dalam Matius 3. Matius 3 ayat yang ke-13. Maka datanglah Yesus dari Galilea, Yordan, kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal ini seharus terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Bapa. Jadi kehendak Bapa itu ialah untuk memberi diri kita dibaptis seperti Yesus dibaptis. Jadi itulah kehendak, supaya apa? Supaya ketika kita memberikan diri dibaptis, maka saya baca, ya, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Tuhan seperti burung merpati turun di atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kekasih. Jadi kehendak Bapa jika kita tidak dibaptis, kita tidak dimeteraikan. Itu sebabnya
yang dikenal Tuhan hanya anak-anaknya. Yang dikenal Tuhan hanya orang yang melakukan kehendak Bapa, yaitu baptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka selamat. Dan mereka inilah yang dikenal. Tetapi orang yang tidak yang melakukan kehendak Bapa, bukan melakukan yang lain-lain. Jadi kalau kami salah menyembah Yesus itu tidak benar. Kenapa? Karena Dia yang memberi kehidupan. Dia yang memberikan kami jaminan. Jadi pantaslah kalau kami menyembah Yesus yang adalah Tuhan, tapi kami menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Sebab Yesus sudah tidak ada. Yesus sebagai manusia sudah mati dan bangkit. Dia sudah naik di surga. Dan kami diberikan satu ajaran supaya menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi itulah maksud tentang kehendak Bapa. Jadi kehendak Bapa yaitu mereka yang sudah dimeteraikan menjadi anak. Jadi kalau tidak dimeteraikan menjadi anak, maka Matius 7 ayat 22 mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu, hai kamu pembuat kejahatan. Banyak orang Kristen tidak mau dibaptis. Baptis secara benar. Katolik tidak mau. Dan lain-lain. Tapi baptis yang benar seperti yang Yesus lakukan, itulah baptis yang benar. Dan itulah tanda pemeteraian. Jadi itulah jawaban kami bahwa kami diperintahkan oleh Yesus menyembah Bapa di dalam Anak, yaitu Yesus Kristus di dalam roh dan kebenaran. Baik, waktunya habis. Sekarang terakhir dari Bang Juma ya. Habis Bang Juma, setelah itu closing statement 7 menit dari Pak Deki, 7 menit dari Bang Juma 7 menit. Silakan untuk sekarang counternya Bang Juma. Waktu berjalan setelah Bang Juma berbicara. Silakan Bang Juma. Bang Juma. Baik, jadi Matius 3 itu, di situ sangat jelas, Yesus itu datang untuk dibaptis. Ayat 13-nya yang Bapak baca itu coba Anda teliti dengan baik. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Coba. Jadi, Yesus ini datang untuk dibaptis, artinya Yesus datang untuk ditobatkan. Atau kalaupun misalnya ada cerita ternyata bukan Yesus yang Yohanes yang mengatakan akulah yang harusnya dibaptis, bukan kamu. Tapi faktanya dia yang dibaptis. Artinya Yesus yang ditobatkan. Karena pembaptisan itu adalah pertobatan. Berarti Yesus ini adalah Tuhan yang ditobatkan. Itu satu poin. Kemudian, Anda menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran apa yang Anda maksud ketika Anda menyembah manusia? Di mana manusia yang Anda sembah ini justru mengajarkan menyembah kepada Allah. Kejadian 17 ayat 3 jelas Yesus yang Anda sembah itu mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Kalau Allah yang disembah oleh Yesus itu adalah satu-satunya Allah yang benar, maka istilah-istilah Allah lain yang ditujukan kepada sembahan-sembahan lain, baik itu kepada Yesus, kepada Roh Kudus, atau kepada apapun, mereka adalah Allah yang tidak benar. Karena Allah yang benar itu hanya satu, yaitu Allah yang dikatakan dan diajarkan oleh Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku sebagai utusanmu. Berarti Yesus adalah utusan, Allah adalah Allah satu-satunya. Itu tidak boleh dicampur aduk. Karena Yesus sendiri mengajarkan. Nah, ketika Anda mengatakan bahwa Anda menyembah di dalam roh dan kebenaran, kebenaran apa yang Anda punya? Yang dimaksud kebenaran di dalam beragama, dalam konsep penyembahan adalah konsep penyembahan terhadap esensi yang dituhankan. Itu memiliki perintah. Sekarang kita teliti, perintah siapa? Ya, sehingga Anda menyembah kepada Yesus anak Maria. Sementara Yesus mengatakan di dalam Matius 19 ayat 17, Yesus menjawab, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, yaitu engkau turuti segala perintah Allah.
Segala perintah Allah yang dituruti baru dikatakan sebagai orang yang benar. Bisa memperoleh masuk ke dalam hidup. Kata siapa? Kata Yesus. Jadi ketika Anda mengatakan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran apa? Siapa yang memerintahkan Anda menyembah Yesus sehingga Anda mengatakan itu adalah kebenaran? Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Tidak pernah Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya. Lalu kebenaran apa yang Anda anggap benar ketika Anda justru melanggar ajaran Yesus? Nah, inilah Yesus katakan, dari buahnya engkau mengenal mereka. Makanya Yesus menerangkan di dalam Matius 4 ayat, dia katakan bahwa, saya lupa, di Matius 15 ayat, lupa saya yang jelas, dalilnya gini. Percuma engkau menyembah kepadaku, percuma engkau menghormat kepadaku, sementara perintah manusia yang engkau lakukan. Ya, percuma mereka menyeru kepadaku, Tuhan, 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 sementara yang kamu lakukan adalah perkataan manusia. Jadi kebenaran apa yang Anda maksud? Ketika Anda sudah tenang menyembah manusia bernama Yesus, tapi dasar pijakannya dari mana? Siapa yang mengajarkan Anda melakukan itu? Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan menyembah kepada dirinya. Jangankan menyembahnya, mengatakan dirinya baik aja, dia menolak. Hanya satu yang baik, yaitu jika engkau ingin masuk ke dalam hidup yang kekal, maka turutilah segala perintah Allah. Nah sekarang, perintah siapa yang Anda turuti? Sampai Anda menyembah manusia bernama Yesus, sementara Yesus sendiri, jangankan kepada murid-muridnya, kepada iblis pun, Yesus perintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Nah, karena Anda telah menyembah manusia bernama Yesus yang tidak pernah dia ajarkan, maka jelas pengajaran yang Anda anut adalah pengajaran dari nabi-nabi palsu yang menginginkan Anda tersesat, menyembah kepada selain daripada Allah, selain daripada yang diperintahkan oleh Yesus. Dari buahnya akan Anda dikenal sebagai penyesat. Ya, waktunya habis. Sekarang waktunya closing statement. Closing statement waktu diatur 7 menit. 7 menit. Ya, waktunya sudah dimulai. Pak Deki, sekarang closing statement terakhir ya. Waktu berjalan setelah Bapak berbicara. Ya, jadi Saudara semua tidak mengerti tentang isi Alkitab bahwa kenapa Yesus datang memberikan dirinya dibaptis? Karena di ayat yang lain mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya orang akan hidup kalau orang itu akan ikut jalannya Yesus. Nah, jalannya Yesus yaitu dia harus dibaptis dan dia harus dimeteraikan. Oleh sebab itu di ayat yang ke-13, datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya, tetapi Yohanes mencegah dia. Kenapa Yohanes mencegah dia? Karena di ayat yang ke-11, ya, ayat 11, kita mundur, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia atau Yesus yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi di sini dia katakan Yohanes menolak untuk membaptis Yesus karena Yohanes tahu siapakah Yesus. Yohanes tahu bahwa Yesus itu adalah dia yang datang sebelum Yohanes. Untuk apa? Untuk supaya menyelamatkan manusia. Oleh sebab itu kata Yesus, jawabnya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Artinya dia lakukan ini supaya dia menunjukkan jalan supaya orang-orang yang bakal percaya harus juga dibaptis seperti Yesus. Jadi kalau Yesus dibaptis lalu orang-orang murid-murid tidak dibaptis, dia bukan murid-murid Kristus. Kalau Yesus dibaptis lalu orang-orang yang tidak mau dibaptis, berarti dia bukan bagian dari kebenaran Yesus Kristus.
Oleh sebab itu dia harus menunjukkan jalan supaya kita menuju pada hidup. Itu sebabnya Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kita harus ikuti jalan dia, dibaptis supaya kita dimeteraikan menjadi anak. Setelah kita menjadi anak, maka kita akan menerima kebenaran-kebenaran dari Tuhan. Apa kebenaran itu? Kebenaran itu bukan soal pengajaran kita menyembah, dilarang menyembah Yesus. Kami menyembah Bapa. Di dalam roh itu, dalam kebenaran itu apa? Kebenaran yang dimaksud ialah kebenaran melakukan kehendak Bapa, yaitu tentang kasih. Karena Yesus datang membawa, menyelamatkan dengan kasih-Nya. Ya, dengan kasih itu kita berbuat baik. Dengan kasih itu kita harus melakukan yang baik kepada semua orang. Nah, itu yang dimaksud buah-buah. Bukan pengajaran-pengajaran lagi. Buah-buah itu untuk supaya orang yang di luar sana yang berbuat jahat, yang di luar sana berbuat segala macam kejahatan, kita harus tobatkan mereka, bawa ke jalannya Yesus supaya mereka itu dibenarkan di dalam kebenaran. Mereka tidak lagi melakukan kejahatan, supaya mereka akan hidup. Nah, oleh sebab itu di dalam Alkitab ini berbeda dengan pandangan saudara Zuma, karena Zuma tinggal di luar, tidak memahami Alkitab. Kenapa? Karena tidak mungkin saudara Zuma itu tinggal di luar kerajaan mengerti orang yang tinggal di dalam kerajaan itu. Jadi yang orang di luar itu hanya mereka-reka, hanya beranggapan seperti ini. Tetapi kalau kita melihat bahwa kebenaran yang dimaksud itu adalah kebenaran supaya kita itu dibenarkan oleh kasih karunia, bukan cari pembenaran. Ya, kita dibenarkan. Nah, oleh sebab itu saya mau katakan kepada saudara Zuma, nabi yang sebenarnya itu yang diutus Tuhan siapa? Dan nabi yang dimaksud Anda itu siapa? Nanti saudara jawab. Nabi yang bukan nabi palsu. Nanti saya akan berikan pemahaman tentang nabi yang palsu dan nabi yang dipakai oleh Tuhan. Sebab Paulus di dalam Matius, di dalam Kisah Rasul, Paulus diutus loh, diutus oleh Tuhan Yesus. Di dalam Kisah Rasul, di sana dia katakan ayat yang ke-3, dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarlah olehnya suara dari, dan berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, saudara, jadi Paulus dipanggil di sini, tapi karena dia itu merencanakan membunuh orang-orang Kristen, akhirnya Tuhan tangkap dia dan Tuhan utus dia. Karena dia berkata di dalam ayat yang saya baca, ayat 10, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah rumah Yudas, seorang dari Tarsis yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dalam suatu penglihatan. Ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi Paulus dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan untuk diutus memberitakan kerajaan Waktu Kristus. habis Pak Deki. Ya, silakan dari saya 7 menit Bang Juma closing statement.
waktu dimulai setelah Bang Duma berbicara. Baik, terima kasih. Jadi ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah jalan, Yesus itu adalah kebenaran, Yesus itu adalah hidup. Maka siapa yang ingin memperoleh hidup, maka dia harus mengikuti Yesus. Yesus dibaptis, Anda dibaptis. Oke. Yesus disunat, Anda. Yesus puasa, Anda. Yesus menyembahnya kepada Allah, Anda. Yesus disalib, dibunuh di tiang salib, Anda tidak mengikuti siapa-siapa di sini. Yang Anda ikuti sehingga Anda menjadi Kristen adalah nabi palsu, yaitu Paulus. Kemudian, ya, ketika Anda mengatakan harus dibaptis, berdasarkan Matius 3 yang Anda imani itu sebagai firman Tuhan. Itu dibaptis di dalam roh dan juga dibaptis di dalam api. Silakan Anda dibaptis dengan api. Saya mau lihat kalau Anda adalah pengikut Yesus. Kemudian kebenaran tentang kasih yang Anda ajarkan di sini. Yesus itu mengajarkan kasih. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus sujud, Yesus puasa, Yesus sunat, Yesus menyembah hanya kepada Allah. Anda tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Berarti Anda sungguh tidak percaya kepada Yesus. Yang Anda percaya adalah nabi palsu. Siapa? Paulus. Anda dengan gagahnya memberitakan tentang ketika dia berjalan ke Damsik, dia mendengarkan suara dari langit. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ini ajaran siapa? Ini perkataan siapa? Ini bukan perkataan Yesus. Ini karangan manusia, asistennya Paulus yang bernama Lukas. Asal Anda tahu, supaya Anda belajar untuk mengetahui itu. Karena nabi-nabi palsu itu bukan cuma satu. Yang namanya nabi-nabi palsu itu banyak. Ya, nabi palsu ini berkongkol untuk menyesatkan murid-murid Yesus. Dan Anda adalah buah dari penyesatan nabi palsu itu. Kemudian, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa perintah Yesus yang Anda lakukan sekarang? Merasulkan Paulus. Tunjukkan mana perintahnya Yesus untuk menjadikan Paulus sebagai rasul. Mengkitabkan gospel, tunjukkan mana dalilnya, mana perintahnya Yesus, agar Anda menjadikan kitab gospel perjanjian baru itu sebagai firman Tuhan. Tidak bersunat, makan babi, ibadah hari Minggu, menyembah kepada 3 pribadi Tuhan. Perintah itu mana? Tunjukkan dari Yesus. Ada tidak? Jika kau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Anda menjadi Kristen itu bukan perintah Yesus. Nyata kan? Anda sudah tahu kan? Ajaran nabi palsu itu mengajarkan seakan-akan nyamar seperti pengikut Yesus. Padahal mereka semua itu adalah serigala berbulu domba. Di ayat 22, di ayat selanjutnya dia katakan, di dalam ayat 21. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Sekarang perintah Yesus mana yang Anda lakukan? Sehingga saya boleh melihat Anda sebagai orang yang mengasihi Yesus. Ada. Dan barang siapa mengasihi aku, kata Yesus, ia mengasihi, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Tunjuk satu ajaran Yesus yang Anda lakukan, sehingga Yesus mengasihi Anda, sehingga Bapaknya Yesus mengasihi Anda. Apa yang Anda lakukan sekarang? Yang berasal dari perintah Yesus, yang berasal dari pekerjaan Yesus, yang berasal dari ajaran Yesus. Apa yang Anda lakukan? Di ayat 23 Yesus mengatakan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti perkataanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Tunjuk satu perintah Yesus yang Anda lakukan. Sampaikan kepada siapapun. Adakah Anda menjadi Kristen karena Anda taat kepada perintah Yesus? Coba. Murid-murid Yesus yang Anda tahu. Di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6. Mereka mendengarkan apa yang Yesus perintahkan. Apa perintah Yesus kepada 12 muridnya? Jangan kau pergi ke Indonesia. Jangan kau pergi ke Jepang. Jangan kau pergi ke Malaysia. Jangan kau pergi ke Amerika. Jangan kau pergi ke Papua sana. Tetapi kau cukup datang kepada bangsa-bangsa, suku-suku dari muridku Bani Israel. Kalau kau mendengarkan perintahku, kalau kau mengasihi aku, kamu murid-muridku yang 12 yang kupesan jangan ke bangsa lain akan mengikuti perintahku untuk tidak keluar ke bangsa lain. Sehingga tidak mungkin sosok di luar daripada Bani Israel itu mengaku sebagai pengikut Yesus
tetapi ternyata dia menyembah kepada Yesus. Yesus mengatakan dengan tegas, barang siapa tidak mengasihi aku, maka dia tidak menuruti perkataanku. Dan perkataanku yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Sekarang orang Kristen mendengarkan perintah Yesus yang mana sampai mereka tidak bersunat? Orang Kristen ikuti perintah Yesus yang mana sampai dia menyembah kepada Yesus? Orang Kristen mendengarkan perkataan Yesus yang mana sampai orang Kristen menjadi Kristen? Sementara Yesus mengatakan dengan tegas, dia katakan, Islam aku tinggalkan untuk kalian. Islam aku berikan untuk kalian. Shalom alaikum. Damai sejahtera aku berikan kepada kalian. Yesus meninggalkan Islam untuk murid-muridnya yang asli. Tidak pernah Yesus menyebut kata Kristen. Ucapan Kristen, perkataan Kristen, itu terjadi nanti di Antioquia setelah Yesus itu meninggalkan dunia karena diselamatkan oleh Tuhan dari pembunuhan orang-orang yang menginginkan Yesus itu dibunuh. Jadi kelihatan saat sekarang, siapa pengikut nabi-nabi palsu itu? Mereka yang mengatakan dengan mulutnya, mengikut Yesus, taat kepada Yesus, cinta kepada Yesus, kasih kepada Yesus. Tapi semua ajarannya, mulai dari bangun tidur sampai tertidur kembali, tidak ada satupun esensinya yang menyentuh terhadap perintah-perintah Yesus. Maka Yesus tidak salah ketika dia mengusir. Percuma mereka menyeru diriku Tuhan, Tuhan. Sementara pekerjaan yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Tidak semua orang yang menyeru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Atas kehendak siapa kalian merasulkan Paulus? Siapa Paulus menurut Yesus? Ini yang perlu dipelajari oleh orang-orang Kristen. Jadi Anda menjadi Kristen bukan atas perintah Yesus. Anda menyembah Yesus bukan atas perintah Yesus. Tetapi perintah seorang nabi palsu yang kalian malu akui kalau dirinya mengaku nabi. Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Saulus adalah nabi untuk orang Kristen. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya diskusi ini habis. Alhamdulillah. Akhir acara. Kita akhiri dulu untuk di channel-channel. Terima kasih. Sekian dan wassalam. Silahkan ditutup channel-channel yang kalau mau ditutup, kalau mau lanjut di sini ada Rion dan juga ada siapa ini namanya Bilal Rosare Bilal. Silakan Rion, sekarang udah bebas. Sudah selesai? Silakan tutup. Tentang kekristenan. Baik. Sebelum dilanjut ya. Ya. Kalau kita membahas sesuatu kepercayaan masing-masing, kita tanpa timer, tanpa moderator, itu akan jadi diskusi kusir melebar kemana-mana. Jadi alangkah baliknya kalau Pak Diki masih penasaran, ingin menjelaskan agamanya, atur waktunya, atur tempatnya, nanti kita kondisikan lagi. Biar diskusi kita ini beradab sudah. semuanya. Iya sudah. Tadi kan sudah kan. Tapi kan saya juga harus jelaskan tentang kekristenan. Kalau Pak Diki menjelaskan, padahal sesi sudah habis, akan dikontrolasi oleh Mas Juma. Ya kan? Begitu. Nah kalau Mas Juma menjelaskan, Pak Diki kan ingin menjelaskan lagi, tidak akan selesai-selesai. Nah ini saya tutup dengan kata yang itu kata kekristenan itu seperti kata saudara Juma katakan Kristenan itu buatan Paulus, sedangkan sebelum Paulus ada itu. Alangkah baiknya kalau Pak Diki mengucapkan terima kasih saya di sini. Saya sudah. Kalau Pak Diki masih tetap berkelanjutan membahas masalah keagamaan. Eloknya kita atur waktu dan tempatnya. Sudah. Bisa dipahami kan Pak Diki? Saya akan ulangi lagi untuk menjelaskan tentang kekristenan dan. Nggak bisa Pak Diki. Pak Diki di sini bukan tempatnya untuk berceramah.
Enggak, maksudnya nanti ambil waktu Maksudnya lagi. ada lain kan? waktu ya. Ada lain Ya. waktu nggak apa-apa. Kalau Ambil ada waktu saya ambil. Ini kan sudah habis. Hmm. Sebab saya belum kasih tahu saudara Zuma kan tidak tahu Kristen itu dari mana. Kristen itu menurut dia dari Paulus, tetapi menurut Alkitab bukan dari Paulus. Nah, itu yang kita mau bicarakan. Baik, nanti buat Ya. temanya ya. Iya. Hubungi Jadi, tim kami, bikin temanya, Hubungi saya nanti kita itu, Pak. atur waktu Itu dan bikin tema, kesempatannya, Pak. biar kondusif. Iya. Terima kasih Pak Deki untuk Oke, ya sama-sama. Ya. waktu dan tempatnya. Semoga dari diskusi kita yang hari ini sangat baik, bisa memberi pelajaran kepada teman-teman kita yang ada di luar. Di sini tidak ada kalah maupun yang menang. Yang Iya. kalah maupun yang menang itu dari kita sendiri, dari keimanan kita sendiri. Bisakah Pak Deki itu meyakinkan Ikhwan Villa ataupun saudara-saudara kita di luar yang Kristen menjadi yakin Kristennya, yang Muslim menjadi kuat imannya? Itu Iya. Pak Deki. Terima Oke. kasih Pak Deki untuk Yo, kehadiran. oke, terima kasih. Sama-sama. Ya. Arigatou gozaimasu.